Hello Gereja Online Church, hari ini Pastor Maria mau curhat dulu. Karena setelah berbulan-bulan kita pelayanan, dan ini kita kerja keras guys, kita mesti ada tim musik, thank you tim musik, yang memuji Tuhan, supaya semua di sini dari Sabang sampai Merauke bisa memuji Tuhan, yang record videonya, yang edit videonya, dan tentunya yang mempersiapkan ini semua supaya bisa ada pelayanan online untuk semua yang mengikuti Yesus dari Sabang sampai Merauke. Guys, ini betul-betul sebuah pelayanan untuk Tuhan Yesus, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menyegarkan umat-umat Tuhan di Indonesia. And I know it's been hard. Dan banyak yang harus dikorbankan, banyak yang harus dilakukan. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani. Terima kasih untuk yang mendoakan. Terima kasih untuk semua yang mendukung pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati. Tapi sekali lagi, Bapak Pendeta mau curhat. Dan curhatnya begini. Setelah berbulan-bulan kami pelajari bahwa orang dari luar gereja, orang yang mengenal Tuhan Yesus, mereka nggak ada masalah dengan gereja online church. Mereka cuma komplain paling banyak 2 kali. Tapi kalau nggak salah cuma 1 kali orang yang tidak Kristen itu mengkritis apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita mau ngomong tentang orang-orang Kristen, mungkin mereka nggak kritik kali ya. Jangan kita berpikir negatif. Jangannya, nasihatnya tuh banyak banget. Yang berpikir bahwa kita tidak melakukan hal yang baik, bahkan ada yang berpikir bahwa kita melakukan hal yang sesat. Nah guys, sebetulnya kan konflik seperti ini, siapa yang di dalam Tuhan, siapa yang melakukan kehendak Tuhan, siapa yang di luar Tuhan, itu udah ribuan tahun. Bahkan kalau kita baca di firman Tuhan, dan kita akan baca pada hari ini, kita bisa lihat bahwa masalah menerima orang yang tidak serupa dengan kita, menerima orang yang tidak baik kehidupannya sebelumnya, menerima orang yang berdosa, itu emang sudah jadi masalah dari dulu sampai sekarang. Dan hari ini kita mau belajar, apa sih yang Tuhan Yesus mau, apa sih yang Tuhan Yesus minta dari kita semua, dan apa tujuannya dia. Dan mudah-mudahan pada hari ini kita bisa tinggalkan konsep tentang, mau jadi orang Kristen tuh mesti seperti ini dulu, kalau mau diterima untuk di gereja mesti begini dulu, kalau mau dibaptis, kalau mau mengikuti Yesus mesti A, B, C, D. Mudah-mudahan dalam nama Yesus, setelah kita belajar firman Tuhan hari ini, nggak ada lagi pengertian seperti itu. Karena bukan masalah dari mana, tapi mau kemana. Sekali lagi, karena bukan masalah dari mana, tapi yang penting mau kemana. Alright guys, let's learn the word of God together. Lukas pasal yang kelima ayat ke-27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Oke, kita stop di sini dulu sebelum kita lanjut. Pemungut cukai itu ya gampangnya sekarang petugas pajak, ya kan? Cuma kalau sekarang kita marah-marah sama petugas pajak karena mereka katanya dituduhnya menurut gosip, bukan saya ya, menurut gosip katanya mereka mencuri dari negara untuk kepentingannya sendiri. Pemungut cukai, tukang pajak zamannya Yesus, bukan cuma dia ambil duit dari orang terus kasih ke raja di Yerusalem, dia ambil duit warga Tuhan, warga kerajaan Allah untuk dikasih ke orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang penjajah Romawi. Guys, sekali lagi, lu bayangin aja kayak zaman dulu, orang ngumpulin pajak kasih ke company, kasih ke orang-orang Jepang yang jadi menjajah kita, ya nyebelin dong. Tapi waktu Yesus lihat dia, dan sekali lagi, Yesus bukannya bingung, Yesus nggak bego, Yesus lihat Lewi lagi ngapain? Lagi memungut cukai, lagi di tempat dia memungut cukai. Dan Yesus bilang apa? Tinggalkan ini semua, come and follow me, ikuti aku dan jadilah murid-muridku. Dan ini yang paling penting, Yesus tahu kan? Yesus tahu
Yesus tahu bahwa Lewi adalah seorang pemungut cukai, tapi Yesus mau panggil dia untuk jadi muridnya, untuk menjadi rasulnya. Kenapa? Karena buat Yesus, sekali lagi, yang penting tuh bukan dari mana, tapi mau kemana. Dan betul di situ kita bisa lihat bahwa seketika itu juga, waktu itu juga Yesus bilang, "Come and follow me." Bangun dan ikuti aku. Apa yang Lewi lakukan? Apakah Lewi bilang, "Bentar ya Tuhan Yesus, bentar lagi balik modal." "Bentar ya Tuhan Yesus, bentar lagi anak-anak bisa sekolah." "Bentar ya Tuhan Yesus, bentar lagi rumah bisa beli 2-3 lagi." Ya, dia bilang apa? Langsung ditinggalkan semuanya dan dia mengikuti Yesus. Mari kita lanjut. Pasal yang ke-29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain tuh makan bersama-sama dengan dia. Nah, tunggu ya guys ya. Ini yang kadang-kadang gue bingung. Ya kalau lo pemungut cukai, ya temannya pemungut cukai. Iya gak sih? Masa lo temennya pendeta? It's really weird, right? Kalau lo musisi, ya teman-teman lo musisi. Kalau lo bisnismen, ya teman-teman lo bisnismen. Lo undang gue ke rumah lo, ya pasti yang lo undang bisnismen juga dong. Masa lo undang petani? Nggak mungkin. It's just who you are. Kalau lo dulunya pemungut cukai, pasti lo kenalnya pemungut cukai. Kalau lo dulu narkoba, pasti lo kenalnya juga teman-teman yang sama-sama narkoba. Tapi Yesus nggak peduli. Dia tahu temennya Lewi seperti apa. Dia tetap datang supaya mereka bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita lanjut. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungguh-sungguh kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan yang sehat yang butuh tabib, tapi orang sakit. Aku datang untuk memanggil orang berdosa, bukan orang benar, supaya mereka bertobat." Haleluya. Guys, kalau misalnya kamu pelajarin sejarah perjanjian baru, dari semua sekte-sekte yang ada di Israel, sekte-sekte Judaism yang ada pada waktu itu, yang paling mirip dengan apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ajarkan, itu adalah orang Farisi. Kenapa? Karena sama seperti Yesus, mereka mengajarkan orang-orang untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan, untuk memberi perpuluhan, untuk melakukan penyembahan dan juga memberikan hidup mereka untuk Tuhannya orang Israel. Dahsyat kan? Sama dengan Yesus. Bahkan lebih daripada orang-orang lain, mereka juga percaya apa? Mereka percaya akan resurrection, kebangkitan daging. Waktu Tuhan datang, waktu kerajaan Tuhan kembali, waktu Dia akan menghakimi yang hidup dan yang mati, mereka percaya bahwa semua yang percaya, semua yang setia akan dibangkitkan. Mirip dong sama apa yang kamu dan saya percaya, apa yang Yesus ajarkan, apa yang rasul-rasul tuliskan. Tapi guys, ada satu perbedaan. Well, nggak satu sih, banyak perbedaannya. Mereka berantem sama Yesus waktu Yesus izinkan murid-muridnya memetik makanan di hari Sabat. Mereka marah sama Yesus karena murid-muridnya tidak berpuasa. Mereka marah sama Yesus waktu Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Mereka marah sama Yesus, terutama nih, mereka paling marah. Mereka marah sama Yesus waktu Yesus mulai hang out sama orang-orang yang berdosa. Tapi di sini Yesus lempar balik kepada mereka. Loh, sama seperti dokter dong. Gue datang ke sini nggak nyari orang sehat. Kalau lo udah sehat, ya itu urusan lo. Aku kesini untuk memanggil mereka yang berdosa, supaya mereka mau bertobat. Nah, ironinya tentunya apa? Bahwa sama seperti Lewi, seperti Paulus, sama seperti semua orang yang datang kepada Yesus, orang-orang Farisi yang menolak Yesus, mereka pun berdosa di hadapan Tuhan. Mereka pun butuh untuk mengikuti Yesus. Tapi karena mereka, menurut mereka tidak berdosa, mereka nggak butuh dokter. Mereka orang yang sehat, mereka nggak butuh dokter. Tapi pertanyaan mereka, kenapa Yesus pergi kepada orang-orang ini? Jawaban Yesus, kalau lo nggak butuh, ya itu urusan lo. I come to those who need me. Aku datang untuk mereka yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan pengampunan yang datangnya dari Tuhan. Guys, sekali lagi,
Orang Farisi itu pengajarannya sebetulnya beda-beda tipis sama kita. Tapi yang paling membedakan kita dengan mereka apa? Bahwa kita percaya bahwa kuasa Tuhan bisa menjamah, bisa memulihkan, dan bisa menguduskan setiap umat manusia apapun yang dia sudah pernah lakukan. Yang percaya katakan amin. Guys, sekali lagi, dengar. Apapun yang kau lakukan sebelumnya, seperti Lewi, engkau udah pernah nyuri dari orang-orang tetanggamu sendiri. Engkau mungkin dulu tercanduan dengan narkoba, mungkin dulu nggak setia kepada suami, kepada istri, mungkin mencuri dari tempat kerja, mungkin mencuri dari keluarga. Apapun yang kau sudah lakukan di masa lalumu, sebejat-bejatnya apapun, yang penting bukan yang di belakang, tapi yang di depan. Bukan tentang apa yang lo udah lakukan, tapi apa yang engkau akan lakukan di dalam nama Yesus Kristus. Nah, di gereja online church ini, that's what's important. Lo maunya kemana? Apakah waktu Tuhan Yesus panggil, lo jawabnya apa? Ya atau tidak? Ya nanti, ya mungkin, ya or ya sekarang. Aku pergi, tinggalkan semuanya, dan ikuti Yesus Kristus. If that's your answer, kalau itu yang mau lo bikin, welcome to the church. Kita bakal pray for you, kita mau ibadah bersama-sama dengan kamu, dan kalau dikasih kesempatan sama Tuhan tolong lewati ini krisis COVID, supaya kita bisa ketemu orang banyak. Kita mau baptis kamu juga kok, kita mau doain kamu, baptis kamu, dan melayani bersama-sama dengan kamu. Tapi untuk sekarang, dengar, yang penting apa? Mau kemana? Karena kita nggak peduli lo dari mana, kita peduli lo mau pergi kemana. Kita nggak penting sama sekali lo dari mana. Yang penting lo mau kemana. Dari mana nggak masalah, dari mana nggak penting, dari mana nggak bakal ditanya-tanya. Kalau mau share, mau cerita, mau confess, minta pengampunan, minta didoakan, silahkan. Tapi kita nggak bakal nanya-nanya. Yang penting lo mau kemana? Siap dipakai oleh Tuhan, siap hidupnya diubahkan oleh Tuhan, siap untuk minta pengampunan dan menerima panggilannya Tuhan. Mari kita layani Tuhan Yesus bersama-sama. Karena Tuhan Yesus, sekali lagi, Tuhan Yesus itu datang bukan untuk orang yang udah benar. Kalau lo udah masa benar, ya udah tutup komputer, bye. Emang gue pikirin, Tuhan Yesus datang buat kita yang dulunya tuh orang berdosa. Udah bukan orang berdosa lagi. Itu juga salah. Orang bilang, siapalah kami Tuhan, kami orang yang masih berdosa. Enggak, di dalam nama Yesus kita udah bukan orang yang berdosa lagi. Tapi kan dulunya kita juga berdosa kan. Dan sampai sekarang juga sisa-sisa orang yang lama itu masih ada kan di dalam ciptaan barunya Tuhan ini. Tapi Tuhan gak peduli kita dari mana. Dia peduli kita kemana. He doesn't care where we've been. He cares where we're going. Dan sebagai gerejanya Tuhan, kita gak peduli lo dari mana. Yang penting lo pergi kemana. Jawab panggilan Tuhan, terima pengampunan Tuhan, layani Tuhan. Maka apapun yang ada di belakang, semua masalah, semua ketergantungan, semua dosa, semua hal-hal yang keji dan nista, itu udah gak ada artinya. Yang penting bukan yang di belakang, tapi yang ada di depan. Yang penting bukan lo dari mana, tapi lo mau pergi kemana. Let us pray. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pengampunan, terima kasih untuk sanctification, untuk pekerjaan-Mu, pekerjaan Roh Kudus-Mu yang berbicara, mengubah dan mentransformasi, mengkuduskan kami hari demi hari. Tuhan, kami tahu kok kalau dulunya kami orang berdosa, kami tahu kami mulai dari mana, dan jangan sampai kami lupa, supaya kami tetap mau menerima setiap orang yang datang ke gereja kami. Apapun dandanannya, apapun dosanya, apapun gayanya, selama mereka mau mengikuti Yesus, kami menerima mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat yang lain yang merasa udah gak berdosa, banyak gereja lain Tuhan Yesus memberkati, silakan mereka pergi kemana. Tapi buat mereka yang cari Yesus, mereka yang cari pengampunan, mereka yang mau melayani Tuhan, dan mereka tidak punya tempat di mana ada yang mau menerima mereka karena masa lalu mereka, karena kekurangan mereka, di dalam nama Yesus kami mau terima mereka.
Karena ini adalah gereja Yesus Kristus. Dan kalau orang kritik Yesus karena Yesus mau terima orang-orang yang dulu tax collector, yang dulu prostitusi, yang dulunya orang-orang yang jahat, kami tahu bahwa Tuhan yang sama mau bahwa gerejanya sekarang, mau offline mau online, harus menerima mereka semua yang datang untuk menerima pertobatan daripada Tuhan. Tuhan ampuni kami, pakai kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang percaya katakan amin. Guys, jangan sampai lagi ada yang bikin lo baper, bikin lo pusing, bikin lo nggak pede, cuma gara-gara apa yang lo pernah lakukan sebelumnya. Bukan yang di belakang, tapi yang di depan. Itu yang Tuhan bilang penting. It's okay, receive God's forgiveness. We don't care where you've been, we care where you're going. Peace.